Izinkan Rini Lusiani dari MA Ashfanuddin, Kuningan, Jawa Barat, beserta host yang akan memandu kajian keislaman untuk mengawali hari Senin 21 Maret 2022. Sebelumnya, marilah bersama kita membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Semoga dengan diawalinya membaca suratul Fatihah, kita senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sudah tidak sabar untuk kita simak pemaparan materi luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber yang tentunya sudah tergabung di tengah-tengah kita. Sebelum memaparkan kajian keislaman pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan profil beliau. Beliau bernama lengkap Zainal Abidin, SAG, MAG, lahir di Sibowi, Kabupaten Sigi, pada tanggal 20 September 1974, yang sekarang beralamat di Luwuk, Kabupaten Banggai. Beliau merupakan seorang guru pada MAN 1 Banggai dari tahun 2003 hingga 2005, Kepala MTSN 2 Banggai pada tahun 2011 hingga 2017, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai dari tahun 2017 hingga 2019, Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai pada tahun 2019 hingga saat ini. Baik, hadirin, langsung saja kita simak paparan materi dengan topik Islam dan kecerdasan buatan. Oleh karenanya, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Zainal Abidin, SAG, MAG. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Pagi yang baik. Sehat semua. Alhamdulillah. Oke, Bapak, waktu dan seluas-luasnya kami persilakan untuk Bapak. Baik, terima kasih host sudah memberikan ruang kepada saya untuk pagi ini dalam rangkaian kegiatan kajian keislaman yang dilaksanakan oleh GTK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalqis samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbatin, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tanda kesyukuran kita kepada Allah, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan. Kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para keluarganya, dan insya Allah kita selalu memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini sebenarnya sederhana, tentang Islam dan kecerdasan buatan, atau sering kita dengar dan kita sebut artificial intelligence atau ya, kecerdasan buatan. Saya tertarik untuk membahas ini karena
kecerdasan buatan harus kita hadapi dengan pendekatan-pendekatan keislaman. Teknologi bukan hanya perkara kebutuhan manusia, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi khalqis samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbatin." Tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami tanda-tanda alam, baik perkara makrokosmos maupun pada aspek mikrokosmos. Alam ini selalu mengalami perubahan, dan yang merubahnya itu adalah kemampuan manusia itu sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu atau manusia itu sendiri yang merubah keadaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini memberikan spirit sebenarnya kepada kita sebagai umat Islam, supaya tidak menjadi penonton, tapi menjadi bagian tak terpenting, menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari skenario dalam perubahan-perubahan tatanan sosial maupun penguatan-penguatan agama di abad ini. Dulu pernah menjadi perdebatan yang sangat intens kala membicarakan tentang Islam dan sains modern. Sebenarnya tidak ada ubahnya antara Islam dan kecerdasan buatan. Hanya saja terminologinya. Semuanya mengarah kepada kemampuan teknologi. Maka Islam dan kita harus adaptif dengan perkembangan dunia. Kita tidak boleh lengah, apalagi hanya bisa menjadi penonton. Kita harus menjadi terdepan dalam mendesain peradaban ini. Mungkin saya lebih wabil khusus kepada kita sebagai warga madrasah, guru-guru. Mestinya kita menjadi futurolog, mampu melihat dan membaca tanda-tanda zaman. Masa depan itu seperti apa? Sehingga kita tidak hanya memahami setiap ajaran agama itu dalam konteks, dalam perspektif teks, ya. Tetapi kita perlu memahami ajaran agama itu dari sisi konteks. Jadi perpaduan antara teks dan konteks. Ada kebenaran-kebenaran yang ada di balik teks, meminjam bahasa Muhammad Arqaun. Jadi misalnya ada dalil yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah jika dalam penghuni di penghuni rumah itu ada terpajang gambar-gambar binatang dan sebagainya. Itu teks sebenarnya, tapi ada kebenaran di balik teks. Maksudnya adalah malaikat tidak akan masuk dalam rumah kita kalau penghuninya itu memiliki perilaku seperti binatang. Jadi bagaimana, dan berbagai macam contoh-contoh lain yang mengarahkan kepada kita sebagai umat Islam memahami dalil-dalil itu tidak hanya sebatas teks, tapi perlu dirunut baik dari aspek historisitas atau asbabul wurud hadis,
atau asbabun nuzul setiap ayat dari aspek kesejarahannya. Kenapa setiap ayat dan dalil itu diturunkan? Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Quran juga mengingatkan kita. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang mengingat Allah sambil berdiam, sambil dia duduk, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya, kita diberikan energi oleh Allah, energi positif untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diciptakan oleh Allah. Sehingga jika ada sesuatu yang menurut nalar keilmuan kita, dan tentu harus didukung dengan pendekatan-pendekatan Quranik. Kalau itu baik, kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita tidak kemudian mengambil langkah? Apa yang harus kita lakukan? Tanpa meninggalkan aspek normatifnya. Nah, aspek normatif ini harus tetap dibangun untuk anak-anak kita dan tentu juga untuk kita. Dulu, Ibu Bapak sekalian, ketika kita masih kecil, ketika kita mau menabung, itu hanya menggunakan kotak, bahkan terbuat dari bambu. Sekecil apapun nilainya kita taruh di dalam. Nabung terus nabung. Sekarang mana ada lagi itu? Di dalam rumah kita. Semua dalam sistem perbankan. Dulu kita masih kerja manual. Ya. Sekarang semua digerakkan oleh teknologi. Tapi bagaimanapun kekuatan dan dahsyatnya sebuah teknologi, kita tetap meletakkan dasar takhallaku bi akhlaqillah dalam sebuah diskusi. Bahwa kita diperintahkan berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Allah itu ada dalam 99 nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, Al-Quddus. Tetapi kita, itu yang saya maksud, kita tetap melangit, tapi kita tetap membumi. Namun kita tidak meninggalkan perkara-perkara keadaban. Kita boleh mengalami perubahan dalam peradaban manusia, namun keadaban tetap kita pegang teguh. Lihat anak-anak kita hari ini, Ibu Bapak sekalian. Dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, setiap kali kita habis makan, kita nyuci piring sendiri, kita bersihkan dapur sendiri. Lihat anak-anak hari ini, habis makan, mereka tinggal lempar piringnya. Orang tua terkadang diabaikan. Padahal kita tetap ingin membangun kearifan dengan bermodal terhadap bagaimana meletakkan pondasi akhlak dan moral itu, tapi tanpa harus melupakan peradaban yang begitu cepatnya. Nah, Islam harus mengambil bagian penting dalam kegiatan-kegiatan itu sendiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, istilah tentang kecerdasan buatan ini harus kita jawab. Dan Islam harus mendukung, dan kita harus adaptif di dalamnya. Ada beberapa perkembangan tentang mulai dari revolusi industri dari titik 1 sampai titik 3, titik 4, revolusi industri. Lalu kemudian hari ini
kita sudah berada dalam society 5.0 atau yang disebut dengan 5.0. Islam tidak boleh menjadi penonton, apalagi pendidikan Islam. Kita harus menjadi bagian di dalamnya. Ketika Jepang memulai di tahun 2021, di Januari, dengan 5.0, kita ini masih 4.0, tapi Jepang sudah pada 5.0. Artinya bahwa ternyata Jepang lebih duluan dalam melakoni situasi society 5.0 ini. Hampir sama sebenarnya dengan revolusi industri 4.0. Tetapi di 5.0 ini lebih mengarah kepada teknologi itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan itu adalah simulasi dari kecerdasan yang dilakukan oleh manusia, tapi dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Orang bertanya, apakah dengan itu peran-peran manusia sudah diabaikan? Enggak. Ini hanya untuk menjawab kebutuhan dan tantangan kita. Bahwa manusia itu, terutama warga madrasah, harus adaptif dengan teknologi. Bisa kita bayangkan di Jepang, itu mulai setting terhadap jam kerjanya jam berapa, lalu dia pergi ke kantor jam berapa, dia mengendarai apa. Satu kali tindis, dia sampai di kantornya, dia beraktivitas. Hanya dengan bermodalkan kecerdasan itu. Kita masih antri dengan macet. Kita masih dengan situasi kita malas ke kantor karena hujan dan sebagainya. Ini adalah langkah mundur sesungguhnya. Yang mestinya kita ini sebagai umat Islam harus menjadi seperti narasumber dalam kehidupan modern seperti ini. Eropa mengendalikan, tapi mestinya Islam harus menjadi pengendali tanpa meninggalkan pesan-pesan agama. Tetapi seluruh rangkaian aktivitas itu terbungkus dengan pesan-pesan agama. Kita tahu tetap melangit, tapi prinsip kita tetap membumi. Nah, ini sedikit tentang perkembangan kecerdasan buatan yang diawali dengan revolusi industri, lalu sampai sekarang dengan society 4.0. Nah, kita sudah bisa menemukan juga, bukan hanya dari aspek sainsnya, tapi kita sudah menemukan Al-Quran digital pen. Itu bagian sebenarnya kecerdasan buatan. Al-Quran digital pen itu bukan mengganti Al-Quran, tetapi memberikan layanan kepada kita untuk memudahkan setiap aktivitas kita belajar tentang Al-Quran. Bukan berarti Al-Qurannya dihilangkan. Sama dengan beberapa aplikasi yang ada di smartphone kita. Bukan berarti kemudian kita tidak lagi harus memegang mushaf. Tetapi harus dikombinasikan bahwa di mana sesuatu yang lebih memudahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dengan seluruh fasilitas yang ada, itu bisa kita manfaatkan dan gunakan. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai dalam konteks akademik seperti ini, harus memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik kita, bahwa kita tidak boleh melek terhadap teknologi, apalagi guru-guru kita yang sudah mulai uzur, yang sudah mulai mendekati masa pensiun, sikap apatisnya selalu muncul. Biarlah
saya tidak lama lagi akan pensiun. Biarlah, untuk apa lagi saya kuliah, melanjutkan ke S2, S3, sementara saya tidak lagi mau pensiun. Ini sebenarnya tantangan besar bagi kita, bahwa mindset seperti itu harus dijauhkan. Yang harus lahir dalam pikiran kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Di saat kapan manusia itu membutuhkan kita, itu adalah sebaik-baik perspektif kemanusiaan. Jadi kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kita sebagai seorang akademisi seperti ini, tidak harus memandang usia, tetapi harus kita selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan agama dan terutama masa depan anak-anak dan generasi kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa dasar-dasar dalam Al-Quran bahwa kenapa kita harus mengikuti perkembangan dan situasi hari ini. Misalnya saja, kita bisa menemukan di dalam Quran surah Al-Fatir, kita boleh hebat dari aspek teknologi, tapi jangan karena teknologi membuat kita sombong. Jangan juga karena teknologi membuat kita memporak-porandakan akhlak moral bangsa ini. Istikbaran fil ardi makran sayya. Itu karena kesombongan di muka bumi, itu karena sudah direncanakan sebenarnya. Yang direncanakan oleh orang-orang yang memiliki tipikal kejahatan yang luar biasa. Allah melarang kita untuk merencanakan kejahatan. Artinya apa? Meskipun teknologi itu kuat dan bisa diakses oleh semua orang, tapi hanya untuk memudahkan dan memperlancar setiap urusan dan kegiatan kita. Tapi jangan juga karena teknologi, lalu kemudian meruntuhkan sendi-sendi agama, lalu kemudian membuat kejahatan massal. Ingat, sosial media ini dibuat untuk memperekat situasi sosial kemanusiaan. Tapi jangan karena persoalan sosial, media sosial, kita saling mengirim berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Kita tidak boleh mengirim berita menjustis kebenaran, bahwa kebenaran mutlak hanya milik kita, sementara orang lain itu kebenarannya keliru atau salah. Atau kemudian justru media sosial dijadikan ajang untuk membuat perpecahan. Tapi mestinya media sosial itu sebagai perekat untuk membangun tatanan sosial keagamaan maupun memperkuat situasi kebangsaan atau nation state. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh anti kepada barat. Kita tidak boleh anti kepada China dan sebagainya. Mestinya kita harus mengadopsi pikiran-pikiran besar itu untuk keperluan dan kepentingan kita. Kalau kita hanya banyak memikirkan orang lain, agama orang lain, bangsa orang lain, kapan kita memikirkan bangsa dan agama kita? Kapan saatnya kita bergerak lebih maju selangkah daripada mereka? Pendidikan mereka juga demikian. Kita selalu riset misalnya ke Finlandia. Padahal kita memiliki SDM yang kuat, yang mestinya dari negara-negara lain juga harus melakukan riset bahwa kenapa di Indonesia itu pendidikan agamanya, pendidikan keagamaannya itu tidak terkesan primordialisme atau tidak cenderung dengan prinsip dengan mengajarkan tindakan-tindakan kekerasan, justru berkeadaban, justru lebih merangkul untuk semua orang. Ini mestinya harus kita jual. Produk ini sangat besar, di mana bangsa lain bisa meniru apa yang sudah kita letakkan hari ini. Kita tidak boleh pesimis dan tetap harus optimis. Bangsa bahwa sebenarnya nation state
negara ini harus menjadi lebih baik karena Islam lebih besar di dalamnya. Karena kita harus menjadi pengawal dalam situasi kebangsaan dan keagamaan seperti ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun belum ada secara spesifik sebenarnya berbicara tentang kecerdasan buatan ini, tetapi disetir karena saya sendiri juga adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Banggai. Kita hanya ingin bagaimana merespon perkembangan dan situasi teknologi yang begitu cepatnya dengan tanpa harus mengabaikan perkara-perkara ajaran-ajaran tentang moral, kesantunan kita, ciri khas kita sebagai bangsa yang beradab. Hanya saja sisi mudaratnya kita tinggalkan, tapi petiklah sisi manfaatnya. Teruslah menjadi garda terdepan untuk negeri yang kita cintai ini. Saya kira ini terkait pesan-pesan agama dalam merespon kecerdasan buatan. Nah, dari sisi pemanfaatan, pada aspek pemanfaatan itu saya mendesainnya harus ada rencana. Untuk apa? Misalnya, kita membuat sesuatu tujuannya apa? Apakah melahirkan maslahat atau mafsadat? Atau lebih banyak mudaratnya? Nah, makanya di sini saya buatkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan itu adalah sebagai alat bantu dan pedoman dalam merencanakan suatu tindakan sehingga dipastikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kepastian dalam ketercapaiannya. Orang bisa saja membuat robot, internet counting, dan sebagainya. Tetapi pada sisi pemanfaatannya, apakah ini bermanfaat untuk umat, ataukah justru hanya akan menghancurkan peradaban kita? Dan kita mestinya harus menjadi desainer terhadap situasi seperti yang kita rasakan hari ini. Jangan biarkan dunia ini dalam kendali orang-orang kafir. Dunia ini harus menjadi kendali alim ulama, para ilmuwan yang masih meletakkan nilai-nilai keilahian daripada egosentrik tentang keakuannya. Nah, kemudian pada aspek peramalan, pemrosesan dan kontrol, ini harus menjadi tahapan dan etalase. Kita tidak boleh hanya mampu memintal-mintal teori dan menjadi penonton, tapi kita harus menjadi bagian penting dalam sebuah lakon yang terjadi hari ini. Mungkin saja GTK nanti ke depan akan mengintegrasi satu aplikasi, di mana aplikasi itu bisa mengontrol seluruh aktivitas guru-guru kita, mana yang memiliki mindset yang bagus, mana yang hanya datang melaksanakan pembelajaran hanya semata-mata menggugurkan kewajiban, yang selalu hanya meminta haknya, tetapi kewajibannya terkadang dilupakan. Kita tidak boleh seperti itu. Umat Islam harus menjadikan seluruh rangkaian aktivitasnya itu sebagai amal, ladang pahala. Makanya tidak hanya berbentuk kepada kapan pembayaran tunjangan profesi saya. Tapi yang harus kita letakkan pertama adalah apakah setiap yang saya ajarkan ini di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak boleh kita kesampingkan karena ini amal jariah kita. Dan itu harus selalu dispiritkan kepada guru-guru kita. Nah, kalau itu dispiritkan, maka guru-guru kita juga tidak hanya mindsetnya tanggal 1 gajian, kapan pembayaran tunjangan profesi.
Itu kadang hanya mindsetnya ke sana. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah kecerdasan buatan ini untuk menjadi rumah besar kita, terutama di GTK. Harus mampu mencipta sesuatu yang lebih efektif dan lebih berguna untuk kepentingan agama dan bangsa. Lanjut slide-nya. Slide selanjutnya. Ini dari aspek pemanfaatan. Nah, saya berpikir bahwa ada beberapa dukungan-dukungan bahwa Al-Quran sebenarnya telah memberikan penjelasan yang begitu kuat bahwa kita harus mampu menjadi agen perubahan-perubahan besar dalam konstelasi hari ini atau dalam peradaban hari ini. Situasi kita tidak boleh hanya mampu menjadi pembicara, tapi harus menjadi praktisi, harus menjadi desainer yang hebat. Umat Islam harus tampil seperti itu. Kita tidak boleh hanya melihat kenapa di zaman Nabi orang hanya mengendarai onta, karena memang zamannya. Hari ini kita punya zaman berbeda dengan di zamannya Nabi. Maka kita juga harus berafirmasi terhadap situasi-situasi seperti ini, tanpa meninggalkan pesan-pesan Al-Quran, tanpa meninggalkan pesan-pesan Nabi tentang bagaimana membangun akhlak yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi generasi yang lebih brilian, yang mampu merubah keadaan yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, ini beberapa pandangan Islam terkait masalah artificial intelligence. Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 sudah disinyalir juga. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 29. Ini merupakan dalam Quran surah Ar-Ra'd Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardh." Hanya kepada Allah tempat kita bersujud, patuh segala apa yang di langit maupun apa yang ada di bumi. Oleh sebab itu, kita boleh menjadi agen perubahan dengan perkembangan teknologi dan kemampuan kita miliki, tetapi amalan-amalan kita dan kedekatan kita kepada Allah, ini yang harus kita lebih utamakan. Karena itu adalah sebagai filterisasi untuk lebih baiknya keilmuan yang kita miliki. Alafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal Abidin, SAG MAG, yang telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini, yang mana yang saya tangkap dari pengutaraan beliau, bahwasanya kita harus menjadi futurullah dan mampu melihat tanda-tanda zaman sehingga kita tidak hanya memahami perspektif teks dan perlu memahami ajaran agama dari sisi konteks, mungkin seperti itu. Dan boleh jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya Pak ya. Boleh hebat dari sisi aspek teknologi, namun tidak harus juga kita memporak-porandakan akhlak moral bangsa ini. Boleh jadi juga kita menjadi agen perubahan dengan tidak mengabaikan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Zainal Abidin, narasumber kita, boleh menggunakan icon raise hand ataupun langsung di kolom chat. Kami persilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Zainal Abidin SAG MAG terkait dengan kecerdasan buatan Islam dan kecerdasan buatan? Baik, kami persilakan untuk Bapak M. Lutfillah MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan materi hari ini, sangat menginspirasi, terutama bagi guru-guru kita madrasah. Memang Allah itu menciptakan manusia itu dengan bakat potensi yang berbeda.
taruhlah dalam satu kelas ada 35 siswa, berarti ada 35 kecerdasan, 35 potensi, 35 bakat yang wajib dikembangkan oleh seorang guru. Dan peran guru saat ini beda dengan tempo dulu. Dulu pakai metode CPSA, catat buku sampai amoh. Jadi buku yang digunakan seminggu ya cuma 1 itu aja. Saya ngalami itu ya. Ngalami. Tapi terus yang nomor 2, pendidikan tempo dulu dengan fisik. Yang namanya guru nempelin, mukul, nendang, dihukum, disuruh kaki, diangkat 1 itu sudah biasa. Tapi anehnya pendidikan tempo dulu berhasil. Nah, sedangkan zaman sekarang ini kita lihat di dunia digital itu seperti itu. Jadi anak itu 24 jam terkonek dengan internet. Akhirnya sholatnya sering lupa, ngaji Qur'annya juga sering lupa. Itu memang fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga pertanyaan kami untuk Bapak Zainal, jadi tantangan zaman ke depan luar biasa, terutama perang pemikiran. Kalau siswa-siswi kita sudah menjelajah planet Mars, masa gurunya masih di planet bumi? Iya. Jadi kalau siswanya sudah naik Innova itu gigi 5, masa gurunya masih gigi 1, gigi 2? Ibaratnya seperti itu. Jadi pertanyaan kami, mungkin Ustadz Zainal karena beliau mulai karir dari guru, kepala madrasah, sekarang pejabat, nanti insya Allah naik lagi jadi kakak kemenak mudah-mudahan. Amin. Jadi karena beliau bisa membandingkan. Jadi ketika menjadi guru seperti apa, kemudian jadi kepala madrasah berarti leader, sekarang kepala madrasah 0 jam hanya kepemimpinan, kewirausahaan. Jadi tantangan pertanyaan kami, bagaimana mungkin Bapak Zainal memandang Bapak Ibu guru saat ini untuk menyiapkan generasi 2045 menjadi generasi emas, dan 2045 diprediksi Indonesia itu memimpin dunia. Itu apa yang dilakukan sebagai seorang guru maupun sebagai seorang mubalik atau penceramah atau dai atau ustadz yang biasa bertemu dengan masyarakat di lapisan elit, ekonomi sulit, Bapak. Singkatannya elit itu ekonomi sulit ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Lutfillah MAG atas pertanyaan luar biasanya. Sedikit ya Pak ya, langsung ditanggapi dan dijawab saja oleh Bapak narasumber kita. Monggo Bapak. Baik, saya setuju Pak. Dan yang paling penting adalah istiqomah. Ketika kita diberikan kemampuan, maka kita harus istiqomah dengan kemampuan kita. Ketika dalam suatu madrasah meletakkan prinsip-prinsip tentang akhlakul karimah, maka istiqomah dalam keteladanan. Kalau kemudian kita istiqomah dengan sains, silahkan terus bergerak dalam dunia sains. Tapi ingat, sains bukan segalanya. Tapi sains adalah jembatan juga untuk dalam kesuksesan. Guru-guru kita, saya sangat terinspiratif. 30 orang siswa itu masing-masing punya cara pandang berbeda. Dan mungkin ini juga yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran yang lebih moderat. Dalam perencanaan pembelajaran yang moderat itu, kita harus betul-betul memahami karakter dan sisi sosial peserta didik kita, latar belakangnya, sampai secara detail. Karena saya sangat juga turut mendukung, karena dalam satu kelas itu jangan terlalu banyak siswa, Pak. Karena kita terlalu normatif dan cenderung pesimis. Karena selalu memaksakan sesuatu di mana siswa kita memiliki varian. Ini kadang kita lalai dalam situasi itu. Pikiran saya ini berbeda dengan pikiran-pikiran ibu bapak sekalian. Meskipun kita punya visi yang sama. Dalam satu misi, itu banyak variabel-variabel yang kemudian menjadi etalase dalam pencapaian. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya? Al-Quran mengajarkan prinsip istiqomah. Guru-guru kita itu
termasuk saya ini. Ya, saya Pak dari MAN, apa visi saya CV tadi itu. Saya dari MAN, baru kepala MTSN, baru kepala MAN hampir 7 tahun. Tentu sama dengan pengalaman Ibu Bapak sekalian. Tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah keberanian dalam mengeksekusi. Saya punya prinsip, saya harus berani mengeksekusi. Setiap bagi saya adalah sesuatu yang baik. Kalau kemudian nantinya ada sesuatu yang keliru dalam hal target saya, baru saya lakukan evaluasi, Pak. Karena banyak orang hanya mampu merencanakan, tapi tidak ada keberanian dalam melakukan eksekusi setiap tujuan yang hendak dicapai. Guru-guru kita, Pak, saya mohon maaf, karena saya juga bagian tak terpisahkan dalam kesejahteraan mereka, dalam pencairan tunjangan profesi mereka. Saya jujur saja, kenapa istiqomah itu saya penting? Ada banyak guru kita temukan belum istiqomah, Pak. Ya. Hanya sebatas datang ke mengajar, apalagi dalam sistem pembelajaran misalnya. Memang ada yang betul-betul komitmen, yang sistem daring, luring. Itu kadang kalau tidak dikontrol oleh kepala madrasahnya itu, kasihan nasib anak-anak kita. Kalau kepala madrasahnya tidak bertindak sebagai leader di situ, bagaimana dia mengontrol seluruh guru-gurunya, meskipun dia bukan sebagai pengontrol. Dia harus menggunakan dan harus ada temuan besar sebenarnya dalam situasi pembelajaran hari ini. Yang tidak dipikirkan oleh orang lain, tapi menjadi pikiran besar dan bisa kita lakukan. Meskipun dari dukungan budgeting itu kurang. Apalagi kepala madrasah, Pak, Ibu Bapak sekalian, yang selalu diserang tentang aspek budgetingnya, guru-guru nggak paham. Yang guru-gurunya nggak paham tentang bagaimana pengelolaan anggaran, itu stresnya minta ampun. Nah, yang kedua, selain prinsip istiqomah terhadap misi besar kita untuk mencerdaskan anak-anak kita, dan kita juga mendapatkan pahala besar di situ, yang saya inginkan adalah ada sesuatu yang berbeda dari setiap apa yang kita lakukan. Mungkin yang disebut dengan inovasi. Ya, apa itu inovasi? Inovasi itu kita menjadi orang yang pertama melakukan. Tapi kalau ada orang yang sudah melakukan, usahakan kita yang terbaik. Ya, usahakan kita yang terbaik dari setiap apa yang dilakukan. Kebetulan saya juga mengelola pondok pesantren. Ketika program pemerintah tentang ada pesantren kemaritiman, ya, tentang pesantren kemaritiman di kabupaten saya jauh lebih duluan pengelolaan pesantren kemaritiman, karena memang di Luwuk Banggai ini adalah daerah kemaritiman. Tetapi kita tidak boleh hanya sebatas slogan. Tidak hanya sekadar melebelisasi setiap cita-cita, tapi harus ada kerja konkret. Ya. Nah, makanya saya punya proyek perubahan misalnya di Kabupaten Banggai. Saya ingin membangun citra madrasah ini melalui artificial intelligence. Bagaimana madrasah itu harus menjadi pilihan utama dan mereka harus yang menjadi berprestasi. Guru-guru saya itu ada banyak yang berprestasi, Pak, di Kabupaten Banggai. Termasuk ketika ada misalnya KSM, kompetisi sains madrasah Sulawesi Tengah ini selalu menjadi belum bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain, misalnya teman-teman di Jawa. Tapi ketika Sulawesi Tengah menjadi juara, misalnya Kabupaten Banggai adalah pesertanya. Gitu. Meskipun ada sebagian kabupaten lain. Artinya apa? Yakinlah setiap usaha yang kita lakukan itu Allah berikan rezeki
dengan jalan yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Yang penting ada keikhlasan. Madrasah itu akan dia survive dan sukses kalau dimulai dengan pertaubatan kepala madrasahnya. Selama kepala madrasahnya belum bertaubat, maka dalam satuan pendidikan itu, malaikat kebaikan itu tidak akan turun. Apalagi kalau guru-gurunya tidak menjaga dan merawat akhlaknya, maka malaikat itu tidak akan turun, karena di situ kita belum melahirkan apa yang saya sebutkan tadi itu, nuansa keilahian pada diri setiap guru. Guru belum bisa menjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana menjadi penyayang dan pengasih kepada siswa-siswanya. Kepala madrasah belum bisa bertindak sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap guru-gurunya dengan siswanya. Belum bisa jujur 100% meskipun agak sulit untuk kita capai. Tapi harus ada kemauan. Nabi saja, terlepas dari fungsi kenabiannya, kenapa beliau disandingkan dengan Al-Amin? Kenapa beliau disandingkan dengan, ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis pada saat turunnya Quran, surah Al-Alaq misalnya, Iqra, makanya turun Iqra. Berbagai macam perspektif sesungguhnya. Nabi itu adalah orang yang paling cerdas. Yang diperintahkan dalam sebagian ahli tafsir mengatakan, yang diperintahkan di situ adalah Muhammad. Baca itu tanda-tanda alam. Hanya mungkin saya tidak boleh mengatakan, lihat umatmu nanti. Jangan sampai mereka hanya melahirkan permusuhan. Jangan sampai anak-anakmu nanti, generasimu nanti, hanya melahirkan unsur kecemburuan, tidak mengedepankan prestasi. Nabi orang yang berprestasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tokoh dunia karena kecerdasannya. Nah, guru madrasah harus menjadikan risalah dulu. Dia harus menjadi garda terdepan dan menjadi contoh untuk guru-guru di sebelah. Itu yang saya maksud, Pak. Sebagaimana saya harus menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lain dalam hal yang baik, kebaikan-kebaikan. Itu saya kira, Pak, Bapak yang lebih paham. Alafu minkum, saya berpikir cukup ya. Sedikit lagi batas untuk absen ini. Terima kasih. Silakan host. Terima kasih Bapak Zainal Abidin SAG MAG, luar biasa tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Lutfillah MAG. Mudah-mudahan sangat jelas bisa diaplikasikan oleh kita semua selaku guru-guru hebat madrasah di bawah lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali kepada narasumber kita. Boleh raise hand ataupun langsung mengirimkan di kolom chat. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, mengawali semangat Senin kita ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai akhlak mungkin Pak, jadi apa yang mungkin sebaiknya kita lakukan untuk meredam rasa angkuh setelah boleh jadi apa yang Bapak utarakan sebelumnya, menciptakan sebuah karya dari aspek teknologi misalnya, karena betul sekali banyak sekali orang-orang yang pandai namun akhlak belum tentu mencerminkan kepandaian hasil karyanya. Jadi bagaimana cara meredam rasa angkuh, karena dari diri seseorang tersebut boleh jadi timbul ada keinginan ujub atau bangga diri terhadap hasil karyanya. Itu bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Implementasi dari ajaran sholat itu tidak hanya sekedar kita mentunaikan 5 kali sehari semalam, tapi dalam setiap ajaran-ajarannya, mulai dari takbiratul ihram diawali dengan niat, dengan takbiratul ihram, lalu kemudian ada perintah ruku dan sujud. Itu tidak hanya sebatas kita maknai dari sisi teks, tidak hanya kita maknai dari sisi gerak fisik, tetapi ada makna-makna besar di balik perintah itu. Ketika misalnya kita takbiratul ihram, misalnya Allahu Akbar, maka diawali dengan niat. Maka seluruh perbuatan itu harus dimulai dengan niat. Yang kedua, kenapa harus takbir? Allahu Akbar.
Sebenarnya orang-orang yang arif ini, peserta ini adalah termasuk di dalamnya memahami kearifan-kearifan dalam ajaran sholat. Nah, makanya ketika kita takbir itu, Allah hadir dengan kita, ruhnya Allah itu ada dalam ruh, dalam filsafat, ya, pendekatan filsafat dan sofistik itu harus padu sebenarnya. Bagaimana ruh kita ini meruh dalam suasana keilahian, itu yang saya bisa bahasakan. Makanya jangan kita takbir kalau masih ada yang lain selain ilah. Demikian juga ketika bacaan-bacaan dan ketika kita ruku. Ketika ruku itu bahwa ternyata ada yang lebih besar di hadapan kita. Ada yang lebih daripada kita, gitu. Maka wahai manusia, jangan engkau condongkan dirimu dan mengedepankan bahumu. Karena sesungguhnya tidak ada apa-apanya dengan dirimu, karena di sana ada zat, ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita, di atas langit ada langit. Di atas kemampuan kita masih ada yang lebih hebat. Di balik paras yang cantik kita miliki masih ada bidadari yang di sebelah. Dengan ketampanan yang kita miliki masih ada orang yang lebih hebat dan lebih tampan dari kita. Yang penting adalah kesyukuran nikmat. Kenapa kita sujud? Sujud itu adalah kehambaan kita dan sebagainya. Banyak interpretasinya, tapi hadirkan dalam setiap aktivitas itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka sholat itu transformasi kemi'rajan. Transformasi ke kita dari seorang manusia biasa bisa menjadi orang yang lebih hebat dari kedudukan kita hari ini. Transformasi dari merubah karakter kita dari kurang baik menjadi lebih baik. Itu sebenarnya ajaran-ajarannya. Makanya dalam setiap aktivitas kita ini, sebelum beraktivitas, ajaran sufi yang saya pelajari, ya, dalam setiap riada, setiap orang kan punya amalan-amalan, ya, betul-betul pembulatan niat dan keikhlasan sebelum pergi ke kantor, sebelum mengajar itu harus ada. Tidak boleh keluar sembarangan begitu saja, ambil buku, pergi lalu kemudian, harus didasari dengan niat, harus didasari dengan ketawaduan. Karena itu ada orang sufi mengatakan, saya tahu diri saya, bukan hanya karena Allah yang menyampaikan, tapi saya tahu diri saya karena saya bercinta dengan Allah. Saya kira begitu, dan saya tidak bisa lanjutkan ini, Pak. Saya kira Ibu Bapak punya pengalaman ritual, ya, dalam mengamalkan perintah salat. Itu saya hanya, belum lagi perkara lain, ya, amalan-amalan lain. Sehingga itulah universalisme Islam. Tidak hanya mengurus tentang perkara keakhiratan, tapi perkara dunia Islam mengatur sebenarnya. Islam mengajarkan tentang bagaimana kepemimpinan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah itu mengajarkan kita bagaimana mendidik anak, bagaimana Rasulullah mendidik anaknya Fatimah, bagaimana kemudian bisikannya Rasulullah sebelum beliau wafat kepada Fatimah sebagai memberikan spirit kepada beliau. Itu harus kita miliki sebagai orang tua, bahwa kita punya anak, jangan melepas begitu saja. Berikan dia berita gembira. Jangan selalu dipukul dengan berita-berita intimidasi dalam tanda petik. Saya kira cukup, ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Zainal Abidin. Ya. Sangat puas sekali dengan jawaban dari Bapak, ya. Wow, waktu sudah menunjukkan pukul 6:07. Ya, kita harus ke kantor ini, saya lihat. Masih ada partisipan yang ingin mengajukan juga pertanyaan kepada Bapak, namun bagaimana ini sangat terbatas waktu Ya, kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bersua kembali untuk bisa berdiskusi, berbincang hangat mengenai topik kecerdasan buatan dan Islam seperti itu.
Kita Baik, undang lagi Bu Rini, nanti kita undang lagi beliaunya nanti. siap. Kami tunggu Hai kedatangan Pak Bapak Lutfi, di hari sesi ini saya mau ke berikutnya Bali Pak. namanya. Terima Bu kasih. Rini lanjut. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu di sini untuk bersama-sama menimba ilmu bersama narasumber hebat kita, Bapak Zainil Abidin SAG MAG selaku Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Banggai. Terima kasih banyak Bapak, semoga ilmu yang Bapak paparkan selama kurang lebih 1 jam menjadi ladang pahala yang senantiasa terus mengalir untuk Bapak beserta keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik, alamin. hadirin yang dirahmati Allah, kita telah selesai untuk mengikuti kajian keislaman pada Senin 21 Maret 2022 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih pula kami ucapkan kepada panitia penanggung jawab video conference GTK Madrasah Berbagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya selaku pemandu acara beserta panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainul Abidin, Bu Rini, semuanya. Mari ruangan Zoom kita tutup dengan hitungan 3 mundur karena kita ujian madrasah hari ini ya. Ya. Pertama mudah-mudahan siswa kita lancar mendapat nilai yang terbaik. Kita hitung mundur. 3, 2, 1.